Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Wijeko Widayanto dari Maidono 2, Boyolali. Umur 47 tahun. Mohon solusi dokter. Ya, Penderita keloid itu yang aktif itu apakah bisa disembuhkan atau dihilangkan? Selama ini yang oh, sudah dilakukan adalah karena dulu pernah bengkak, dibedah diangkat. Tapi pertumbuhannya sangat cepat dan setelah dibedah itu sudah dilanjut sontek selama 62 kali. Karena dokter sudah kata jenuh, saya biarkan. Nah itu apakah bisa dihilangkan? Yang kedua, kalau terasa gatal yang sangat sekali itu apa yang harus dilakukan? Yang selama ini kalau tidak tahan dikompres dengan es batu itu sampai sampai kaku. Yang ketiga, kalau dibiarkan keloid itu apa jangka panjang berakibat fatal atau bisa penyebab kematian dokter? Mohon solusinya. Terima kasih. ya, ya. Keloid itu termasuk kelainan kulit nih. Ya memang bahasanya penyakit bawaan ya atau bakat, bahasanya bakat dari dalam tubuh. Memang kalau keloid ini bagi kami sebagai dokter umum, Mas Wiji, itu termasuknya sulit bagi cara dokter umum, maka itu adalah menjadi ranahnya dokter spesialis kulit. Memang selama ini bisa ditipiskan bahasa ngerti dengan disuntik. Suntian-suntian steroid bahasa ngoten nggih. Sebagai antimitotik ngoten. Tapi itu nantinya tetap ada efek sampingnya. Nih, jadi kami pun kalau bahasanya menurut ilmu kami sebatas yang kami ketahui ya dibiarkan kalau kami dibiarkan. Kalau seandainya panjenengan tetap mengusahakan diobati, silakan kepada ahlinya. Sesuai dengan arahan berambu Nabi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadrisa. Itu cara ilmiah seperti itu ya. Cara ilmiah masing-masing punya keterbatasan. Kalau cara herbal kami tidak tahu, mungkin nanti Dr. Jafar bisa menambahkan. Kemudian kalau sedang gatel, ya gatel sekali sampai mengganggu, dikompres es batu, ya itu adalah salah satu mungkin pendekatan alamiah tadi. Atau mungkin nanti Dr. Iwan juga bisa membantu ya untuk keloid itu seperti apa. Tapi apapun itu, ya Bapak Mas Wiji ya, kalau yang terakhir tadi nikmati prosesnya. Nikmati proses dalam panjenengan mencari kesembuhan, dalam mencari supaya keloid bisa semakin membaik. Dan kita tetap bersangka baik pada Allah, ya. Karena Nabi telah menyampaikan likul lidain dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya. Kalau ternyata sampai sekarang ilmu, pengetahuan baru sampai sebatas seperti tadi dengan steroid tadi, ya monggo kalau mau ditempuh silakan. Tapi tentunya insya Allah nanti dokter akan memberikan nasihat-nasihat medis sesuai dengan kapasitasnya dan plus minusnya seperti apa. Tapi ya bahasanya kalau kita tuh lewat pendekatan ilahiyah, seandainya kita tuh minta kesembuhan, mintalah kesembuhan yang bagaimana seandainya kita nanti sembuh, itu lebih mendekatkan diri kita pada Allah. Seperti hanya Nabi Ayub itu mengadu pada Allah, mengadunya bagaimana? Karena penyakitnya itu mengganggu ibadahnya. Bahasanya kan. Nah, seandainya kita tuh mau mencari kesembuhan lewat pendekatan ilahiyah, bahasanya kan ya, itu nanti bagaimana sembuh yang membuat kita nanti bisa lebih nyaman dalam beribadah. Termasuk gatal-gatal tadi. Yang nanti mudah-mudahan bisa teratasi. Tapi tetap secara alamiah, secara ilmiah juga tetap ditempuh. Dan semuanya nikmati prosesnya. Kalau secara apakah nanti efek jangka panjangnya berbahaya,
maksudnya menyebabkan kematian. Insya Allah selama ini yang kami ketahui belum pernah ada mendengar kasus keloid menyebabkan meninggal, belum Pak. Kecuali kalau nanti mungkin ada penyakit lain penyerta. Itu dari kami. Mungkin dari Dr. Jabar bisa menambah. Baik, Bapak Wiji ya yang ada di Boyolali. Jadi keloid itu salah satu pertumbuhan sel yang abnormal, yang tidak normal. Dan ini juga individual. Artinya seseorang punya bakat. Habis kena sayatan, goresan, lukanya sembuh, timbul keloid. Nah, keloid ini salah satu ya pertumbuhan sel yang tidak normal dan bersifat individual. Nah, kalau seperti itu maka dari alamiah itu makanan-makanan yang bisa menghambat ya, yang menghambat pertumbuhan sel, menghambat pertumbuhan atau pembelahan DNA. Nah, ini ada di daun sirsak. Ya, daun sirsak itu ada salah satu senyawa polifenol, saponin, bioflavonoid, ada senyawa yang namanya genestin, quercetin, senyawa asitogenin, dan senyawa andriamisin. Andriamisin ini zat untuk kemoterapi yang fungsinya itu menghambat pembelahan DNA daripada sel atau tumor. Bahkan andriamisin ini mampu membunuh sel kanker. Itu kemudian juga nanti bisa ditambah ya, bisa ditambahkan biar tidak gatal, makanan-makanan yang mengandung ya antihistamin tinggi, yang mengandung steroid. Ya. Apa itu? Ada di itu jahe, temulawak, dan kunyit. Ada di situ. Selain juga makanan-makanan yang tadi disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Misalnya habatus sauda, misalnya mungkin minyak zaitun, bisa. Minyak zaitun nanti bisa dioleskan. Ya, bisa dioleskan. Karena memang di dalam minyak zaitun itu ada salah satu hadis ya. Ya, kulu zaita wadihinu bihi fa innahu min sajaratin mubarakatin. Makanlah minyak zaitun dan minyailah dengan zaitun, karena zaitun itu berasal dari pohon yang diberkahi. Ya, hadis riwayat Al-Tirmidzi nomor 1852, dari Ibnu Majah juga ada, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Bisa nanti diolesi, ya, diolesi minyak zaitun pada keloid tadi, karena memang minyak zaitun tadi ya makanan ya yang berasal dari pohon yang diberkahi. Nggih, ngoten Pak Wiji yang ada di Boyolali, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Dr. Iwan? Ya. Ya, saya sedikit saja menambahkan, memang keloid itu memang spesifik untuk orang-orang tertentu ya, genetik. Jadi kalau tidak ada bakat keloid ya nggak akan tumbuh. Nah ini kalau misalnya dari keluarga sudah ada riwayat tentang keloid, mungkin kalau ada yang luka, misalnya habis dijahit dan sebagainya, itu dihindari, jangan sampai ada gesekan. Jadi rangsangan dari gesekan itu bisa merangsang timbulnya keloid. Kemudian ini untuk pengobatan memang biasanya diinjeksi dengan steroid. Jadi steroid yang biasanya di sini disuntik dengan triamcinolone. Dan penyuntikannya itu tidak sembarangan asal suntik, karena harus di tengah-tengah kulit. Jadi masuk ke dalam kulitnya. Jadi kalau misalnya di bawah sedikit ya mungkin akan berisiko efek samping yang lain. Jadi biasanya memang ke pengobatan ke dokter kulit, atau mungkin ya dokter umum yang biasa menangani penyuntikan itu mungkin juga bisa. Ini secara ilmiahnya. Mungkin itu saja dari saya. Jadi yang penting kalau ada riwayat keloid, kapan kita harus ke dokter? Ya kalau keloidnya tambah membesar.
kemudian mengganggu secara estetika, secara kosmetika. Terus misalnya timbul gatal yang sangat hebat. Tapi kalau misalnya keloidnya kecil, tenang-tenang aja, yaudah nggak usah diutik-utik. Nanti akan kalau diutik-utik tambah membesar. Jadi kalau keloidnya kecil, udah biarkan aja. Mungkin tadi seperti saran Dr. Amrullah juga, kalau tidak membesar, tidak gatal, tidak mengganggu kosmetik ya, tidak usah diobati ya, tidak apa-apa. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Nggih, terima kasih Dr. Iwan, Dr. Ja'far. Ngoten nggih dari Mas siapa tadi? Wiji Eko. Mas Wiji, mudah